Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Novi, Halo, saya Novi. ya, Terima Mas kasih. Giri. Ini Novi Pratiwi Novianti. Novianti Iya. dan Mas Giri kuasa hukumnya ya. Oke. Saya Abraham Silaban, kami diterima di rumah Yayasan Peduli Kemanusiaan. Betul. Ya, dan ini yayasan Sederhana Peduli ya. Kemanusiaan, ya luar biasa ini. Saya lihat tempatnya ya. Saya lihat ini tempat anak-anak ini ya. Iya. Mbak Novi ya, ini Iya. untuk anak-anak balita, ada berapa balita di sini? Total ada 6. Ada 6. Usia berapa aja? Ada yang baru lahir belum lama, sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Yang paling tua usia berapa aja? 9 tahun. 9 tahun. Oke, luar biasa nih. Ini mirip sama yang di rumah saya nih. Ini luar biasa nih. Oke, ada ya semacam apa kolam bolanya, terus kemudian ya ada 6 anak, itu anak-anak ODGJ saya dengar. 80% anak ODGJ. Anak ODGJ. Oke, jadi Teh Novi lah sebagai ibu asuhnya di Rumah Peduli Kemanusiaan Iya. ini. Oke, udah berapa lama ini? Dari 2021. 2021. Oke. Luar biasa. Kalau kita coba masuk lagi di sini nih, ada mainan mobil-mobilan juga tuh. Ya lah ya. Harus ada yang seperti ini ya, Teh Novi. Iya. Harus ada yang seperti ini, kalau enggak ya anak itu akan cepat bosan ya. Iya. Ini repot nggak ngurusin anak seperti itu? Karena passionku, aku sih happy aja. Oke, happy ya, luar biasa ya. Nah, di sini coba kita intip di satu ruangan nih, saya tunjukkan kepada sobat semua ya. Di sini ini adalah ransomnya, inilah pembekalannya di sini semua. Iya. Logistiknya ya Iya. semuanya. Sama Saya pikir tadi ini dagang Pampers di sini. Saya mau bawa pulang nih satu buat bayi saya ini. Tapi ternyata sebanyak ini dari bantuan para donatur atau seperti apa nih, Teh Novi? nggak ada donatur, Nggak donatur? nggak ada sama sekali. Oh, jadi ceritakan kepada kami, gimana pada akhirnya menyiapkan ini, ada logistik untuk anak-anak. Saya lihat ada Pampers, kemudian juga kita lihat ada bedak ya? Iya. Kemudian ada ya sabun mandi, Semuanya, vitamin. ada susu. Mm-mm. Wow, banyak sekali nih. Ya, ceritakan kepada kami, Teh Novi. Jadi karena saya alhamdulillah memiliki rezeki dari konten kreator saya gitu. Jadi setiap bulan berapapun itu kita lengkapi untuk kebutuhan yayasan. Oke. Gitu. Oke. Luar biasa. Sebenarnya bukan cuma yayasan aja, kita ada beberapa ODGJ yang kita rawat di luar dari yayasan kita. Oh, di luar sini. Jadi swasta juga, jadi setidaknya kita ada tanggung jawab setiap bulan. Ada lansia juga yang kita titipkan. Gitu. Ada lansia juga? Ya, Berapa itu banyak? lansia 3 yayasan, 3 panti di daerah Jawa Timur, di Malang, di Blitar. Oh, ini jadi kayak sifatnya kerjasama gitu ya? Kerjasama, tapi tetap ya gimana pun kita ada rasa tanggung jawab untuk biaya setiap bulan seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Jadi pembiayaan tetap berjalan Ya. di bawah Rumah Peduli Kemanusiaan. Kemanusiaan ini. Terus para anak-anak ini dibawa ke sini. Jadi, Betul. anak-anak ini ada masalah nggak sih dengan mereka diajak ke sini nih, Teh Novi? Kaitannya dengan prosedur, kaitannya dengan hukum dan lain sebagainya, gimana? Ceritakan kepada kami. Alhamdulillah sih sampai detik ini tidak ada masalah ya, karena kan anak yang kita rawat adalah anak yang benar-benar kondisinya membutuhkan pertolongan gitu. Anak yang dari ibu ODGJ ini kan tidak bisa merawat dirinya, apalagi anaknya. Makanya kita selamatkan di yayasan ini. Oke. Jadi atas persetujuan dari paling tidak orang tuanya. Betul. Atau orang yang bisa orang bertanggung jawab. kerabatnya. Ya, betul. Atau saudaranya. Oke. Oke, yang 9 tahun berarti udah sekolah sekarang? Sudah sekolah. Wow, luar biasa. Oke, boleh kita lihat ruangan lain nggak? Boleh. Oke, kita lihat ruangan lain ya. Oke, kita coba masuk di sini. Oh, ini nih. Kalau ini nih wajib nih kita tunjukkan nih. Ini apa nih? Itu gold button ya ini. Iya, biasanya. betul. Di atas 1 juta subscriber itu. Luar biasa. Kalau saya konsisten mungkin saya hanya. Nah, tapi luar biasa. Inilah bagaimana hari-hari ini kita sudah lihat transformasi kemudian digital menjadi salah satu media untuk kemudian menyebarluaskan hal-hal positif termasuk kebaikan. Ya, apa yang dilakukan ya tentu saja harus terus dikerjakan ya. Iya. Ya. Oke, ini dapurnya nih. Iya, ini dapurnya. Oke, kamar mandi ya, ada dapur di sini, kamar mandi ya. Luar biasa lah. Setidaknya
Berarti yang rawat berapa orang di sini, Teh Novi, untuk anak-anak itu? Kita di sini ada 2 rumah. Oke. Jadi di sini ini sama rumah. ini yayasan, Oke. yang satu rumah gitu. Oke. Jadi karena saya mau maksimalkan membantu orang, jadi pengasuh dan juga anak-anaknya kita berbarengan lah untuk rawat. Oke. Jadi nggak harus aku pengennya nih bikin yayasan ini like a family. Jadi nggak Oke. bener-bener kayak yayasan yang terlalu kaku atau seperti apa. Saya juga tinggal di salah satu apartemen di Jakarta. Iya. Jadi kalau Sabtu atau Minggu mereka main ke tempat saya. Oke. Gitu supaya Oke. mereka nggak jenuh juga sih. Oke. Oke. Tapi prakteknya yang tinggal di sini untuk pengasuh. Pengasuh di anak-anak sini itu 4 orang. ada 4 orang. Yang rumah satu sebelah 3 orang. Total pengasuh 8 orang. Luar biasa. Dari tahun 2021. Berarti udah berjalan hampir 3 tahun lebih lah ya. Iya, betul. Dan mungkin banyak yang nggak tahu tentang yayasan kita, karena mohon maaf saya juga konten kreator. Nantinya ketika kita expose alamat, banyak setiap hari orang yang datang gitu. Jadi Jadi itu sengaja dibatasin iya, betul, dibatasi. Jadi saya pun ketika membantu, saya harus melihat dulu saya yang mendatangi. latar belakangnya. Iya, betul, bukan saya yang didatangi. Seperti itu. Luar biasa. Jadi model kemudian bantuan-bantuan itu disalurkan apakah memang lewat rekening atau seperti apa? Atau lewat satu pintu saja atau ada yang tadi juga bertemu? Oke, jadi kalau misalnya kita mau melakukan open donasi, itu biasanya untuk orang yang sakit. Jadi benar-benar orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kita open donasi, itu kita serahkan ke orang tersebut 100%. Jadi kalau ditanya, gimana sih cara menghidupi yayasan kita, dari pendapatan saya, pure pendapatan saya. Kita tidak ada bantuan dari pemerintah. Konten itu ya maksudnya? Betul. Kita nggak ada bantuan dari pemerintah atau dinas sosial, dan juga donatur. Pernah kita dapat donatur dari selama ini cuma 1. Itu belum lama, sekitar bulan kemarin. Ini donasi untuk apa ya? Dia ngebantu-bantu di yayasan ini, dan itu baru 1 kali itu aja. Karena dia melihat saya, katanya menginspirasi, dan beliau mau sedikit mengisikan rezekinya. Gitu. Itu untuk yayasan sendiri, artinya untuk operasional yayasan? Untuk operasional yayasan, betul. Tapi kan untuk kemudian menggalang dana secara terbuka itu disebutkan bukan pertama kali yang kemarin untuk Agus Salim? Bukan. Udah itu, pernah sebelumnya? Udah pernah sebelumnya. Oke. Dan itu juga langsung diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Yang Jadi ketika saya mau membantu orang, misalnya di luar dari open donasi, ya saya dari personal, bukan dari yayasan. Seperti itu sih. Oke. Teh Novi, ini kan saya sudah singgung tadi mengenai Agus Salim, ini kan jadi perbincangan publik yang hangat. Ini jadi polemik bantuan dana kemanusiaan yang memang urusannya justru hari ini sudah masuk proses hukum karena Anda sudah dilaporkan. Iya. Jadi pernah ada bayangan nggak sampai dilaporkan? Nggak ada bayangan. Nggak ada bayangan. Karena selama menjalani sosial pun nggak pernah dilaporkan, nggak pernah ada masalah, baru kali ini gitu. Jadi pada saat dilaporkan ya sudah, nggak apa-apa, saya terima kok. Oke. Dan akan diikuti saja prosesnya. Iya, betul. Oke. Boleh kita sambil duduk berbincang? Boleh. Sobat saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Teh Novi, Pratiwi Novianti, dan Mas Giri Julian, yang merupakan tentu saja bagian dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Saya duduk di sini sebagai bentuk komitmen kami untuk tetap menjaga rambu-rambu moral kerja-kerja jurnalistik, yaitu cover website alias berimbang. Keberimbangan kami lakukan setelah kami mendapatkan keterangan dari pihak Agus Salim dan kuasa hukumnya. Dan kali ini saya duduk bersama dengan Teh Novi. Teh Novi, tadi saya sudah singgung, praktis kaget ya ketika dilaporkan sama Agus ya? Atau sudah ditahu sebelumnya Agus bahwa ini akan masuk ke proses hukum? Nggak tahu sama sekali, karena kita posisinya baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Terakhir kita pulang podcast dari Bang Deddy Sumargo, itu istrinya malah mengucapkan terima kasih banyak, terus ya adanya pemindahan dana yang istrinya lakukan secara sukarela, sebesar 300 juta gitu. Jadi benar-benar nggak ada masalah, nggak ada konteks konflik apapun gitu. Jadi aku posisi lagi di Makassar, aku bingung kok banyak yang nge-tag aku gitu, dan finally aku baru tahu, viral lah video call yang pertama itu. Video call apa ya? Yang pengacaranya sama Mas Agus teleponan. Oh, terus betul, terus berlanjut akan bikin laporan, itu kan udah rame. Oke. Jadi tidak
ada angin nggak ada hujan, tentu kaget ketika Betul. dilaporkan ya. Betul. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan kemudian, betul tidak apa yang menjadi dasar pelaporan itu? Disebutkan Tenovi melakukan pencemaran nama baik terhadap Agus dan keluarganya yang kaitannya dengan dana donasi untuk proses penyembuhan Agus, yang malah ada urusan ujung-ujungnya dia dibully, dia diserang dan lain sebagainya, dan Tenovi disebut menjadi dalam tanda kutip ya pemicu dan lain sebagainya, ya bagian dari yang mencemarkan nama baik. Bagaimana menjawab itu? Oke, kalau aku pribadi ya, pada saat pertama kita open donasi, ini kan kita galang di media sosial kita, yaitu di Instagram kita. Gitu. Jadi yang notabene kalau buat kami bentuk transparansi dan menjaga amanah adalah men-share apapun yang terjadi. Gitu. Bukan cuma case Mas Agus saja. Misalnya ada sakit cancer, terus adanya kemoterapi dan itu biaya yang keluar dari yayasan. Ya otomatis pengeluarannya kita akan ceritakan dong. Gitu. Dan sekali lagi ditegaskan, kita bicara pada saat memberikan statement di media sosial itu adalah bukti nyata adanya transaksi yang dilakukan dan mereka pun mengakui gitu. Transaksi keluar 250 juta, 100 juta, 100 juta misalnya seperti itu. Untuk apa aja itu? Yang 90 sekian itu untuk bayar hutang rumah. Yang kita tahu kan ada pengakuan juga dari pihak anaknya dari si Wawa tersebut gitu, inisialnya F. Oke. Seperti itu. Itu kan ada pengakuan dan dia sudah meminta maaf terhadap kita. Seperti itu. Jadi yang saya berikan statement di media sosial itu bisa kami pertanggungjawabkan. Oke. Yang disebutkan bahwa uang itu kemudian sudah dikembalikan dan sebagainya, yang ada hari-hari ini adalah bahwa semacam ada, mohon maaf ya, dalam tanda kutip pembusukan terhadap sosok Agus Salim ini, yang pada prakteknya ia adalah seorang korban dari penyiraman air keras yang ia sedang berupaya untuk penyembuhan matanya dan organ-organ tubuhnya yang lain. Saya lihat banyak luka-luka dan sebagainya dan berbagai penyakit yang diderita pasca kejadian tersebut ya. Dan disebutkan bahwa ia malah sekarang banyak dibully, dan itu bermula karena postingan-postingan yang disampaikan maupun hal-hal yang diucapkan oleh Teh Novi dan lain sebagainya. Oke, kalau itu gini loh, ini kan seolah-olah jadi saya yang melakukan statement yang atas hujatan netizen gitu loh. Tapi kan di sini yang saya sampaikan adalah kebenaran dan saya bisa bertanggungjawabkan berupa dari bukti mutasi tersebut gitu. Jadi kalau emang ada netizen misalnya berbicara soal Mas Agus apa itu di luar dari kendali kami. Kami tidak bisa menutup semua mulut netizen atau hak netizen. Mereka memiliki hak untuk memberikan pendapatnya. Tapi kalau aku pribadi, ketika aku live dimanapun itu, aku selalu bilang untuk stop bully, tidak boleh membuli. Jangan lakukan itu terhadap Agus dan keluarganya, gitu. Karena jujur itu akan memperkeruh keadaan sih. Itu yang juga disampaikan oleh Farah Tabas, termasuk ya keluarganya. Kenapa hal-hal yang kaitannya dengan komunikasi secara internal yang harus bisa dilakukan, kenapa harus sampai keluar dan sebagainya, sehingga pada akhirnya Mbak Novi yang dianggap memiliki banyak penggemar, misalnya banyak pengikut, justru membuat mereka dalam posisi tersudut. Tidakkah kemudian seharusnya dibicarakan baik-baik begitu kira-kira? Kan awalnya juga kita sudah menanyakan baik-baik, kita sudah meminta mutasi baik-baik, tapi sampai waktu itu kita belum diberikan cerita yang sesungguhnya. Saya ingat banget waktu terakhir ada podcast di rumah saya, bukan podcast sih, lebih ke klarifikasi. Sampai mereka pulang, mereka tidak menyebutkan uang itu ada yang terpakai. Mas Agus dan keluarga bilang uangnya masih utuh dan saya itu dibohongi gitu. Jadi apa yang harus disampaikan kan otomatis tanggung jawab saya gitu. Mengenai permintaan mutasi itu sesungguhnya itu atas kepentingan apa sih, Teh Novi? Kepentingan, tadi disebutkan transparansi, sampai pada akhirnya Teh Novi untuk meminta permintaan mutasi terhadap Agus, karena yang kami dengar nih ya, Teh Novi bisa dikoreksi ya, Teh Novi. Awalnya kan ada 2 pintu, yang pertama bisa masuk melalui rekening Yayasan Rumah Peduli, yang kedua Teh Novi juga tidak melarang atau tidak sama sekali menutup kemungkinan untuk membuka rekening Agus juga, karena kan itu juga
terpampang ataupun terposting dalam podcast termasuk juga Deddy Sumargo ya. Dan itu juga masuk ke rekening pribadi atas nama Agus yang secara nalar sesungguhnya tidak berpikir secara hukum. Memang waktu itu adalah hak dari Agus Salim sesungguhnya. Gitu. Kenapa kemudian begitu penting bagi Tenovi untuk melihat mutasi itu? Mungkin kita agak sedikit klarifikasi sedikit terkait postingan yang di-share di YouTube-nya Bang Denny. Itu adalah rekening pribadi Mas Agus. Bukan rekening yayasan kami. Padahal yang sudah jelas Bang Denny Sumargo awalnya mengecat kami untuk mencantumkan rekening yayasan. Gitu. Tetapi mereka secara personal meminta dimasukin rekening pribadinya. Sedangkan di undang-undang itu kan tidak boleh open donasi atas personal atau nama sendiri. Mungkin Mas Giri boleh jelasin ya? Dari dinas sosial tadi. Jadi memang kaitannya kan Tenovi dengan yayasan itu sebagai inisiator ya, Mas. Jadi ketika sudah inisiatornya adalah yayasan, itu memang tidak secara aturan itu tidak diperbolehkan dengan rekening pribadi, gitu. Maka dari itu kemarin tuh disebutkan lebih baik pakai yayasan. Tapi memang karena waktu ke lokasi Bang Densu itu kan hanya tim yang antar ya, hanya supir, driver dan orang lapangan. Iya betul. Dan mereka posisi juga nggak ikut masuk ke dalam rumah Bang Densu. Nah, ketika di dalam rumah itu ada informasi bahwa Mas Agus atau pihak keluarganya menginginkan ditampilkan rekeningnya langsung Mas Agus supaya cepat pengambilannya. Gitu, tujuannya seperti itu. Dan Tenovi pun dan tim juga baru tahu setelah tayang kan. Tayang YouTube. Dari Bang Denny. Pasti tahu loh, kok pribadi gitu. Nah, ya, gitu. Jadi kaitannya dengan inisiasi tadi ya sudahlah gitu kan, memang kondisi Mas Agus saat itu sangat memprihatinkan gitu kan, mungkin dia butuh cepat, ya sudah sebagai pertanggungjawaban sosial kita minta mutasinya aja supaya pengeluarannya bisa tetap terkontrol. Betul. Sesuai tujuan donasi yaitu pengobatan. Tapi yang untuk dari awal yang di podcast Tenovi udah mencantumkan rekening pribadi Mas Agus Salim juga tidak? Saya dengar yang begitu juga. Kalau nggak salah ada dua rekening, ada yang yayasan, kemudian juga ada yang pihak Mas Agus. Sebenarnya waktu awal kita mencantumkan rekening Mas Agus, karena mohon maaf ya, itu kan lukanya sangat basah sekali gitu. Kita mikir untuk operasional, kan kalau kita datang itu ada batas waktunya. Kita datang misalnya setelah open donasi harus 3 hari dulu gitu, kita datang, kita harus bikin janji dulu. Kita mikirnya gini, kalau saya sebagai relawan atau sebagai ketua ya, ini gimana caranya Mas Agus bisa uangnya untuk operasional atau transportasi gitu. Ya, jadi maksud saya 2 pintu itu yang penting transparan, dan kalau misalnya dari dinas sosial menanyakan bisa kita jelaskan gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya gitu. Itu sih kalau poin kita waktu pertama itu. Tapi yang case kedua setelah kita serahkan 35 juta ya, itu selama open donasi 2 hari ya Mas. Setelah itu kita berpikir ya 35 juta insya Allah sangat cukup untuk operasional dan transportasi gitu. Urgentnya udah nggak ada. Jadi ya tolong setelah itu dicantumkan rekening yayasan supaya kita pantau. Itu sih. Seharusnya pihak Densu lah harus bertanggung jawab sesungguhnya untuk mencantumkan itu. Saya nggak tahu betul apa yang ada dalam pikiran pihak Densu sampai pada akhirnya mencantumkan rekening pribadinya Agus Salim. Tapi yang jelas kan kami dengar juga seharusnya nomor rekening yayasan harusnya sudah ada ke Bang Densu ya untuk mencantumkan sebenarnya sudah ada. Tapi bukan cari siapa yang salah sih. Dalam kegiatan sosial itu begini Pak. Jadi perlu digarisbawahi, yayasan itu kan non profit ya. Kalau perusahaan itu profit. Jadi tentu dalam regulasinya, dalam fakta di lapangannya pun berbeda Pak. Jadi memang dalam kaitan kegiatan sosial Tenovi di sini itu selalu beriringan dengan regulasi tadi gitu kan. Artinya hal-hal yang memang bukan substansi sebuah pelanggaran, tindak pidana kejahatan itu masih ada toleransinya gitu, karena itu sifatnya administratif ya. Jadi itu ada bentuk sanksinya, Bapak bisa cek aja di Permensos tentang itu. Itu ada namanya teguran, kan sebelum teguran ada pembinaan, teguran tertulis dan pembukuan dan lain-lain. Nah, pada saat pembukaan itu, baik dari Dinsos maupun dari Instagram itu ada teguran ya. Instagram ditegur karena tidak di-blur. Iya, nggak di-blur. Satu, kedua, karena itu ada
rekening individu itu ada pembinaan kita Pak. Gitu. Jadi makanya itu kita jalanin gitu. Tapi kita jelaskan urgensinya pada saat itu adalah mereka biar cepat mendapatkan cash. Karena waktu di awal dijelaskan mereka sama sekali tidak punya pegangan uang gitu. Jadi perihal tersebut menurut kami gitu kan yang kita ketahui juga bukan suatu tindak pidana kejahatan gitu, merupakan sanksi administratif gitu, dalam pelaksanaan kegiatan. Oke. Ini kan sebetulnya awalnya kan lihat baik ya, menolong orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan, di mana dia kondisinya memang sangat memprihatinkan gitu ya. Lagi dan lagi memang kita tahu keadaan dan memang karakter bangsa kita itu kan bangsa yang sangat dermawan, memberikan pertolongan dengan cepat lewat banyak sekali bantuan. Tenopi Bang Geri saya sudah lihat itu bunda-bunda itu. Tanggal 23 saya cek itu resi itu mutasi rekeningnya itu 100.000 itu sisa. Tapi begitu tanggal 24 melonjak. Itu saya lihat itu eskalasi luar biasa. Ini katanya setelah tampil Densun ya. Itu cuman 1 hari aja itu 1 bunda begini tuh ribuan tuh. Dan saya lihat eskalasinya bisa sampai 600-700 juta dalam hitungan 3 hari itu sampai 1 miliar. Itu luar biasa sebetulnya. Dan memang angka itu kayak nggak sedikit ya. Itu angka yang sangat besar sebetulnya. Dan memang butuh kehati-hatian sesungguhnya untuk angka sebesar itu. Pasti tentu saja penggunaan, pertanggungjawaban dan sebagainya sebetulnya. Lepas dari bahwa yang memberikan sudah punya keikhlasan tentu untuk pertolongan terhadap yang bersangkutan. Kan jadi nomor 1 tuh. Menolong yang bersangkutan yang keadaannya memang sangat memprihatinkan dan secepat mungkin kira tangani dan sebagainya. Tapi kesini yang ada realita kalau kita baca sosial media, percakapan publik dan sebagainya, kok yang bersangkutan malah dibully. Oke, ada pemicunya dan sebagainya. Kan disebutkan karena ini ada dugaan tidak pada tempatnya digunakan uang itu. Saya nggak tahu juga apakah yang membuli itu adalah orang yang memberikan donasi, itu bisa jadi. Iya, atau bisa jadi tidak juga kan sebetulnya. Bagaimana Tenovi melihat itu? Fenomena itu. Awalnya kan Tenovi punya niat baik mengajak Agus ini untuk mendapatkan pertolongan. Tapi ujung-ujungnya bukan pertolongan yang didapatkan, malah bulian dan saat ini yang didapatkan. Untuk itu sih kalau masalah bully dari orang lain itu sekali lagi di luar kendaliku gitu. Tapi ya aku selalu minta maaf sih ketika aku live. Aku pun di sini kan posisinya nggak tahu akan terjadi hal seperti ini gitu. Kita tidak tahu akan apa ya, di tengah jalan akan ada selisih paham, miskomunikasi, konflik gitu. Tapi yang jelas harus digarisbesari juga pada saat donasi ini berjalan itu kita tidak diberikan info sama sekali. Jadi berapa hari ya Mas? Berapa hari sampai per tanggal 3 kita ketemu pun itu mereka masih, maaf ya harus dijelaskan, masih menutupi bahwa donasi kata 5 juta. Yang ternyata itu donasinya sudah 1, sekian. Ya mungkin kita juga mengerti ada khawatir atau ketakutan ya Mas gitu. Tapi setidaknya di sini sih kita nggak pernah berniat untuk minta bagi dong sekian gitu, sekian persen, itu nggak ada sama sekali di pikiran kita. Pikiran kita hanya menjaga amanah, itu yang pertama, dan pertanggungjawaban saya sebagai ketua yayasan. Ini kan nama yang dipertaruhkan, nama yayasan kami gitu. Jangan sampai ini udah mulai ya Mas, udah agak beberapa yang terlihat sudah mulai tidak percaya. Kita ada open donasi di yang lain, kasusnya sama tentang mata juga, yang Bang Faisal, Bang Icang, itu yang ada, maaf sekali, seperti itu kita open donasi, qadarullah totalnya sekarang udah 80 juta, dia pun memberikan mutasi setiap hari, tapi ada tapinya. Ada salah satu donatur yang meminta nomor telepon langsung Bang Icang, dan ternyata setelah komunikasi, mereka mentransferkan secara pribadi langsung. Yang notabene berarti sudah tidak percaya dong oleh yayasan, itu sebesar 10 juta rupiah. Tapi sebetulnya itu kan balik lagi kepada seorang pemberi ya. Iya, betul sih. Yayasan pemberi kan. Kalau saya secara pribadi, kalau dikasih pilihan itu, saya lebih happy untuk kasih langsung kepada orang yang membutuhkan biasa. Karena saya rasa, ini orang butuh cepat, saya langsung kasih biasa seperti itu. Tapi balik lagi ke masing-masing pihak sih. Tujuannya tetap sama, untuk memberikan bantuan tetap ke arah sana. Tapi kira-kira begini, Denofix. Kami dengar kan uang itu saat ini sudah masuk ke yayasan sesungguhnya kan. Nah, akan seperti apa pengelolaannya? Saya kemarin sudah lihat itu surat dari Tenovi di rumahnya Agus yang mengatakan bahwa andai kata ada keperluan bisa langsung komunikasi. Kira-kira demikian lah ya bunyinya ya. Kalau memang harus digunakan, yayasan akan siap support anytime, kira-kira gitu. Nah,
Tapi akan seperti apa sih pengelolaan sampai pada akhirnya tadi angka di rekening Agus Salim yang saya cek terakhir itu 1 miliar sekian, kini sudah beralih ke rekening yayasan ini. Bagaimana penggunaannya untuk Agus ke depannya dalam pikiran Tenovi? Nah itu mungkin Mas Gede yang jelaskan ya. Jadi memang dalam mekanisme itu sebetulnya ya kita coba sedikit mundur lagi gitu kan. Sejak dari klarifikasi sampai podcastnya Bang Densu itu kita sudah menjalankan proses pengobatannya Mas Agus, dan di dalam masa pengobatan itu pun itu nggak ada kendala sama sekali karena mereka juga pegang uang cash. Betul. Gitu, masih ada sisa cash yang memang nominal besar. Nominalnya cukup besar. Berapa kira-kira Mas? Kalau cash kita nggak bisa pastikan tapi sekitar 100-an ada. Iya. Lumayan juga itu sebetulnya. Iya, jadi menurut kesepakatan kita bisa dulu pakai uang itu Mbak, nanti di reimburse. Gitu atau setelah kayak operasi kemarin kan harusnya dia menjalani operasi kelopak mata, penutupan kelopak mata itu nominal 100 juta. Kita yang transfer ke deposit ke rumah sakit gitu. Itu bukan isu sih dalam hal pelaksanaan. Gitu, tapi memang kedepannya kita selalu sama sih harapin itu tadi proses hukum, proses pengobatan tetap berjalan. Gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu kan. Itu bisa berjalan berarti kan nggak gitu Mas Giri? Nggak ada masalah. Ini udah masuk ke laporan semuanya. Kalau saya pribadi sih kan saya menerima ya karena saya orang yang dilaporkan gitu. Kalau untuk pengobatan kan itu di luar dari saya pribadi yang dilaporkan, nggak apa-apa. Sebenarnya saya ikhlas, makanya saya selalu menjelaskan, ya saya akan menjalani proses ini dengan baik. Gitu. Dalam laporan polisi juga kan itu masih ada prosesnya, masih betul. Kan ada tahap penyelidikan, ada penyidikan, ada bukti permulaan yang cukup dan lain-lain. Dan saya rasa sih kita juga cukup bisa menunjukkan bahwa dalam pasal pencemaran nama baik itu tidak masuk di sana. Ada ayat 310 ayat 3 itu ketika itu disampaikan untuk kepentingan umum itu tidak bisa dipidana. Gitu. Di 27 di 45 ini juga ada bunyi yang sama. Dan di penjelasan ayatnya pun undang-undang ITE yang baru kebebasan pendapat itu juga diatur tentang kritik yang memang konstruktif seperti itu. Itu kita yakin kita bisa jelaskan. Tapi memang dalam prosesnya hukum pidana ini kan boleh aja semua orang bisa boleh melaporkan, boleh dilaporkan, tapi kehidupan pribadi, private-nya mereka tetap harus berjalan. Itu aja sih pesan kita. Kan tapi lepas dari proses yang berjalan kan, dari situ kan publik bisa melihat bahwa ada sumbatan komunikasi di sana. Pastilah ya yang bersangkutan tadi yang mau ditolong dan lain sebagainya justru malah jadi pelapor terhadap dalam hal ini terlapornya kan Tenovi kan di situ kan. Jadi dan kemudian uang itu adalah yayasan akan seperti apa kemudian, maka publik kan akan lihat seperti yang bertanya-tanya, pastilah akan seperti itu. Termasuk juga yang bersangkutan mengalami guncangan disebutkan, dibully, bahkan ada yang disebutkan harusnya disiram terus air keras berkali-kali itu, malah syukurin lu dan sebagainya. Dalam kondisi beliau yang sangat memprihatinkan sesungguhnya. Maka dari itu kan bagaimana kemudian memastikan bahwa ini akan mendapatkan perawatan terbaik, pertolongan terbaik dengan kondisi psikis dan fisik seperti itu ya, Mas Giri? Ya itu kan seandainya memang ada guncangan atau penyakit yang memang timbul kemudian, itu juga nggak ada masalah untuk diobatin gitu kan. Bahkan sebelum ini jadi masalah, dia udah depresi terlebih dahulu kan ada di video kita. Dia kan mau bunuh diri kan, betul. Kalau Tenovi datang dia tenang, bahkan kita bisa agendakan waktu itu untuk psikiatri atau psikolog. Tapi sebenarnya itu tujuannya, tapi karena dia kan luka di bagian sekujur badannya itu kan tetanus dan infeksi ya Mas. Jadi kita lebih fokusnya ke situ dulu waktu itu. Oke. Iya, jadi akan seperti apa nih ke depannya Tenovi? Kalau udah duduk perkaranya demikian dan saya lihat komunikasinya itu dijalin lewat surat dan sebagainya, dan saya pun ngobrol sebetulnya sama Agus. Saya bilang, Mas Agus, kalau misalnya mau komunikasi dengan Tenovi seperti apa? Ya menunggu, sifatnya saling menunggu sih, tapi menunggu gimana? kita apa ya sifatnya saling tunjukin aja. Kita masih rutin WhatsApp mereka, tapi mereka mungkin apakah tidak mau respon, tidak mau membalas, atau dilarang membalas, atau diarahkan tidak membalas, kita nggak tahu. Jadi, makanya kita bersurat. Betul, jadi kita kalau ditanya, kita udah komunikasi, kita udah coba WhatsApp, kita udah coba telepon berkali-kali gitu. Jadi kita berusaha juga ya Mas. Sesungguhnya udah ada inisiatif. Sudah. Sedikit sih mungkin pesanku yang memang ke
agak sedikit krusial gitu ya, bahwa Bang FA ini kan memang mau membela hak Mas Agus ya gitu ya. Harusnya juga membela hak Mas Agus tuh dari keluarga-keluarganya, karena kan itu juga ada unsur-unsur tuh di situ ya kan yang bisa dilaporkan. Contoh saat meminta hutang 95.800.000 itu keluarga istrinya atau sepupunya ya itu melampirkan exposure bank. Itu senilai 95.780.000 yang dibulatkan 95.800.000. Sedangkan dalam pelaksanaannya yang dia bayarkan ke bank hanya 35 juta karena ada pengurangan, sisanya dipakai untuk keperluan pribadi. Artinya kan di situ sudah ada unsur menguntungkan diri sendiri, gitu loh. Itu kenapa nggak dilapor? Kalau dia memang betul-betul membela kepentingan Mas Agus yang dalam keadaan ini punya keterbatasan penglihatan gitu loh. Itu paling di depan mukanya dia sendiri gitu. Kita ada bukti semua ya Mas. Dan kalau dia laporkan, kita dijadikan saksi, kita datang, kita kasih semua bukti. Oke, jadi Anda menduga bahwa sesungguhnya bukan menduga lagi, bahkan kita udah temukan yang cukup. Gitu. Oke. Apa saja temuan itu? Dibuka saja Mas Giat. Oke, yang pertama exposure bank. Exposure bank yang jadi dasar permintaan hutang. Yang kedua, di situ bisa di tracking lagi ke banknya kan. Banknya itu pelunasannya berapa? Data bank kan nggak mungkin bisa diedit. Iya, betul. Sertifikatnya udah di tangan. Itu udah cukup. Dan bukti chat. Dia pun udah mengakui bahwa kita hanya pakai 35 Mas. Ada buktinya. Iya. Sisanya untuk keperluan pribadi. Ya, tapi balik lagi, ya apa yang disampaikan oleh pihak keluarga itu, mereka selalu berpendapat bahwa sebaik-baiknya pertolongan terhadap Agus, kebutuhan dan sebagainya, karena mereka yang tinggal di situ, Agus tinggal di situ lama dan sebagainya, disebutkan mereka lah yang mengetahui betul operasional, penggunaan dan sebagainya. Bagaimana menjawab itu? Ya, kalau memang diperuntukkan operasional pun kita juga sudah berkali-kali bilang, tolong kepada orang yang dalam keterbatasan ini mainnya fair play. Contoh, kalau memang mereka mau digaji sama Mas Agus, digajilah dengan takaran yang jelas, bukan dengan unsur-unsur tipu daya gitu ya. Misalkan dia mau digaji 5 juta sebulan satu orang, ya tinggal sebut aja gitu loh. Itu udah kita sampaikan sebelumnya. Tapi bukan dengan aksi-aksi yang tiba-tiba keluar 100 juta peruntukannya nggak jelas gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan tentang kita edukasi pertanggungjawaban, karena memang di YouTube-nya Tenovi itu selain sosial kemanusiaan itu ada unsur edukasinya gitu. Bahwa dalam menerima uang donasi itu perlu pertanggungjawaban, apalagi inisiatifnya di media sosial. Harus berani dipertanggungjawabkan juga di media sosial. Oke. Ini terakhir Tenovi mengenai Farhad terakhir menyebutkan audit itu yang namanya yayasan dan sebagainya. Kira-kira demikian Pak. Apakah kemudian ini dirasa sebagai suatu bentuk dalam tanda kutip serangan, atau pada prakteknya apakah kemudian disebut sebagai itu kewajiban yayasan? Siapkah kemudian untuk proses audit itu dan sebagainya? Sudah siap, kita udah siapkan. Jadi pada saat Bang FA ini menyebutkan soal audit, kita sudah langsung menyiapkan berupa mutasi ya Mas, mutasi rekening yayasan. Bahkan saya pribadi pun sudah saya cetak semuanya. Bahkan kalau diperlukan semua tim kita lakukan. Itu sebagai dasar pertanggungjawaban ada. Cuman kalau yang dimaksud audit ini kan kita harus jelas dulu nih audit apa ya. Keuangan. Kalau audit itu kan harus tutup buku dulu. Nggak bisa kita audit di tengah-tengah ini gitu kan. Dan memang kita juga berkala kita laporkan ke Dinsos. Dinsos biasanya tunggu tutup buku. Yang kaitan audit dimaksud mungkin apakah bisa diberikan penjelasan secara rinci berapa donasi yang masuk untuk Agus, berapa donasi yang masuk kalau untuk itu dari rekening Agus. Kalau kita kan hanya dipindah bukukan, jadi yang dari yayasan kan buka yayasan yang pertama itu yang sebelum dipindah bukukan yang dari Agus. Kalau yayasan ini untuk donasi itu murni 100% langsung ke yang tertuju, jadi nggak ada sisa di yayasan. Sisa yayasan operasional yang Mas lihat sekarang semua ini murni dari Tenovi. Dari pendapat saya. Pendapatan Tenovi secara individu untuk yayasan ini. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu terpisah. Jadi ketika Tenovi dan yayasan open donasi untuk suatu case, itu langsung semuanya dialihkan ke sana, bukan mengendap di yayasan. Memang
teman-teman atau rekan-rekan yayasan yang lain mungkin punya aturan yang berbeda-beda ya. Mungkin adakah 2,5%, 5% atau 10% mereka safe. Itu kalau di sini nggak ada, itu bisa dibuktikan. Di sini ada nggak semuanya itu semacam untuk administrasi yayasan dan sebagainya gitu, Tenovi? Nggak ada. Itu murni. Itu murni dari pendapatan saya. Makanya kalau misalnya ditanya, hampir 50% pendapatan saya untuk kebutuhan yayasan. Jadi Gitu. maksudnya kalau open donasi untuk kepentingan tertentu? Iya, nggak ada. Makanya saya bilang nggak ada. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan yayasan, ya 50% pendapatan saya untuk menghidupi ini semua. Gitu. Karena kasusnya sudah seperti ini, andai kata bisa bicara kepada Agus, apa yang ingin disampaikan oleh Tenovi? Ya berubah. Ya, saya dari kemarin press kan juga saya menyampaikan untuk saya dilaporkan nggak apa-apa, saya jalani. Karena gimana pun saya warga negara Indonesia, taat akan peraturan. Saya minta tolong aja sih untuk Mas Agus untuk tetap melanjutkan pengobatannya. Karena nggak tahu ya, saya merasa ini adalah beban jadi tanggung jawab saya gitu. Saya berharap operasi kelopaknya itu dijalani ya Mas. Karena sudah ada schedule 2 kali di rumah sakit tersebut. Dokternya juga sudah kita buat appointment gitu. Dokter yang mana itu? Ya di JSC. Oke. Gitu. Terus ya harapan saya itu, karena sangat berbahaya kalau dia tidak melakukan penutupan kelopak mata, karena kan mata ini harus dilindungi. Gimana kalau matanya mau ada penggantian tapi kelopaknya belum ada? Oke. Kalau yang bersangkutan mengatakan bahwa sesungguhnya BPJS sudah memfasilitasi itu dan kemudian BPJS itu juga menurutnya adalah dokter terbaik dan sebagainya, kalau mengikuti proses itu sendiri, Mbak Novi melihat seperti apa? Kalau saya pribadi kan kemarin waktu di video saya berkali-kali saya datang, dia selalu mengeluhkan tentang BPJS. Makanya kita adanya open donasi. Makanya saya sampai memohonlah Bang Denny untuk mengopen donasikan. Untuk apa? Supaya dia mendapatkan penanganan yang cepat dan mendapatkan dokter yang terbaik. Kan sebenarnya poin utamanya adalah itu. Gitu. Kalau misalnya emang kebutuhannya bukan untuk pengobatan, mungkin itu lain cerita dari awal. Gitu, nggak akan dibuka juga, itu sih poin utamanya. Jadi memang sering ada laporan dari Mas Agus dan keluarga itu ketika kontrol menggunakan BPJS itu cuma datang doang, nggak diapa-apain. Cuma disalepin doang katanya. Dan dikasih jadwal lagi seminggu lagi atau 2 minggu lagi, dan menurut mereka takes time. Dan memang iya, setelah kita bawa ke rumah sakit swasta cepet banget, dan salah satu alasan dokternya itu sudah tidak tertolong karena dari awal kenapa nggak cepat langsung ditindak? Betul. Karena ini air keras, dia masuk ke mengendap. dalam. Katanya menyerap. Saraf listriknya sudah mati. Harusnya langsung cepat. Nah, kita nggak tahu ya mekanisme BPJS seperti apa. BPJS juga mungkin pernah ada kendala karena mungkin tidak bisa digunakan untuk korban tindak pidana kejahatan, gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu seperti apa di sana karena saat BPJS belum, tim yayasan belum turun. Gitu. Tapi prakteknya informasi yang kami terima sekarang sudah berjalan semuanya ya. Ya, mungkin sudah bisa berarti BPJS. Dan ya kita berharap sesungguhnya memang penanganan sebaik-baiknya, mau itu BPJS, ya jangan sampai ke swasta, sebaik-baiknya memang harus lebih cepat lah ya. Masih namanya orang butuhkan pertolongan, ya kenapa tidak ditolong? Gitu ya. Terima kasih ya Tenovi ya. Tapi satu lagi, andai kata kemudian bisa terjalin satu relasi komunikasi yang baik ya. Saya berharap sih semuanya bisa bertemu dengan baik. Saya juga sampaikan itu ke pihak Agus dan pihak Farhat Abbas. Saya bilang bahwa awalnya ini kan niat yang mau merajut ke suatu kebaikan. Kenapa harus berujung pada laporan? Saya bilang kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, kenapa tidak semuanya? Artinya akan tetap membuka peluang untuk tetap selalu bersama untuk itu. Termasuk juga saya juga menyampaikan pesan dalam setiap program saya, Mas Geri dan Tenovi. Saya benci bulian dan saya tidak suka hujatan, dan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi terhadap seorang yang sedang menderita, mau dalam kondisi apapun dia, tidak bisa kita membiarkan dia dalam satu kondisi yang benar-benar dihujat, dan kita harus lawan itu. Pesan itu harus kita sampaikan, betul ya? Setuju. Gitu. Oh, pada siapapun luar sana tidak melakukan perbuatan serupa. Terima kasih ya Mas Geri ya. Thank you. Terima kasih Tenovi. Terima kasih. Terima kasih Mas Geri, ini luar biasa. Kami diundang di sini dan tentu saja kita terus dukung upaya-upaya filantropis seperti ini, upaya untuk memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan di luar sana, termasuk anak-anak yang dirawat di sini, ini luar biasa loh. Luar biasa betul. Saya berharap anak ini tumbuh menjadi anak yang baik dan
tentu berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Sampai jumpa.